Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, penulis ingin bahas soal logo API itu kalau dianalogikan seperti apa. Kebetulan ada mekanik YouTuber yang bahas bahwa logo API itu bisa disamakan, tulisan API itu bisa disamakan dengan label pada susu ya. Jadi susu itu ada peruntukan untuk 0 sampai 1 tahun, ada yang di atas 1 tahun sampai misalnya 3 tahun gitu ya. Dianalogikan seperti itu. Dan si masnya ini ngomong, kalau kita beli susu ya kita tinggal pilih yang untuk peruntukan mana, yang untuk 0 sampai 1 tahun kah, atau yang di bawah 3 tahun kah, seperti itu. Kita tinggal pakai, tinggal beli, tinggal pakai. Nah, penulis sendiri baru kepikiran, apalagi tadi juga ada bro yang posting kalau di di susu itu ada namanya BP POM. BP POM ini berwenang untuk mengatur peredaran susu di Indonesia. Bedanya kalau di oli mesin itu tidak ada BP POM. Ya, BP POM yang tugasnya mengawasi ya. Enggak cuma mengeluarkan sertifikasi, tapi juga mengawasi dari sertifikasi ini. Nah, kalau di oli di Indonesia itu enggak ada. Yang ada itu di luar negeri. Apa itu? Logo API. Jadi sertifikasi API itu sudah mirip dengan BP POM, walau dari API-nya sendiri tidak melakukan sampling secara berkala dari produknya, tidak melakukan verifikasi langsung ambil beli dari pasar gitu, enggak. Nah, di BP POM di oli itu ya, lembaga API itu cuma ada keterbatasan, tidak melakukan penarikan sertifikasi. Yang dilakukan adalah kalau sertifikasinya sudah hangus, harus mengajukan lagi. Jadi nggak ada istilah dicabut. Nah, ini bedanya dengan BP POM. Nah, si bro mekanik YouTuber ini dia ngomong bahwa kalau beli oli ya kita tinggal lihat peruntukannya saja. Kalau beli oli kita tinggal cari ini API apa, API SL kah, API SG kah, API SN, tinggal dicari. Itu bisa sebagai indikasi untuk kita. Dia nyamakan dengan susu. Jadi kalau mau susu cari yang 0 sampai 6 bulan ya wis tinggal cari 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 1 tahun atau 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Ya tinggal cari. Katanya sih aman ya. Katanya sih oke. Tapi penulis pikir-pikir lagi, enggak ya. Karena ternyata di pasaran itu beredar juga susu yang tanpa sertifikasi BP POM. Susu ilegal mungkin ya istilahnya, ya, susu gelap. Nah, itu keamanannya diragukan. Juga ada produk susu Cina juga ya. Karena kasus susu ini bisa sangat berbahaya, karena ada contoh kasus, penulis tadi coba cari-cari, ada contoh kasus bayi yang meninggal setelah minum susu formula. Polisi masih menyelidiki formulanya. Jadi bayi itu bisa meninggal karena susu. Nah, itu bayangkan betapa bahayanya.
Betapa bahayanya kalau beli susu dan tidak mengindahkan atau mengabaikan sertifikasi BP POM. Tentu ini di luar oli palsu ya, di luar susu palsu ya. Karena ada juga susu palsu yang ternyata juga membahayakan. Jadi ya intinya kita itu nggak bisa ya hanya mengandalkan pada label. Kita butuh badan sertifikasi, badan yang bisa mengatur itu. Dan kalau untuk susu ada BP POM, kalau untuk oli ada API. Kalau yang lain-lain ada juga misalnya Dexos ya. Dexos itu punya website khusus ya, yang menunjukkan oli apa saja yang memang sudah teruji lolos uji Dexos. Jadi selain API ada juga Dexos. Nah di API yang bisa kita pakai acuan adalah logonya. Kalau dari Dexos yang bisa kita pakai acuan adalah gambarnya, gambar Dexosnya. Ada tanda khusus Dexos 1, Dexos 2 gitu ya. Dexos 1 juga 1.1, 1.2, 1.3, mbuh lah ya opo. Jadi ada indikator bahwa oli itu telah lulus sertifikasi. Nah ini ya yang harusnya kita pakai acuan. Seperti halnya kalau kita pilih susu itu ya harus sudah tersertifikasi BP POM, sudah punya izin edar dan sudah diuji aman oleh lembaga yang berkaitan. Nah oli juga sama, kita perlu cari oli yang sudah diuji aman oleh lembaga API. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada ya lembaga sertifikasi untuk oli. Tapi ya rasanya untuk uji-uji yang dilakukan oleh SNI itu tidak selengkap yang dilakukan oleh API. Entah apakah ada uji misalnya seperti sequence 5, sequence apa yang menggunakan mesin beneran ya. Jadi mesin yang part-partnya itu diganti total setiap kali melakukan pengujian. Jadi pakai mesin betulan. Dan untuk menguji keausan, menguji deposit, menguji korosi macam-macam, itu partnya selalu diganti part yang baru. Di Indonesia rasanya nggak ada uji seperti itu. Jadi ya secara kualitas uji SNI itu tidak sedetil uji API yang konsekuensinya oli yang lulus uji SNI levelnya bisa jadi nggak seperti oli API. Dan ya oli API pun sayangnya juga terbatas ya. Terbatas itu satu ya, soal sintetik dan mineral. Jadi sejak zaman perangnya antara Castrol dan Exxon Mobil, ketika Castrol mengeluarkan oli dengan bahan hydrocrack, terus dia sebut sebagai sintetik, terus ternyata dia menang melawan Exxon Mobil, yang Exxon Mobilnya itu menuntut nggak boleh disebut sintetik ya, karena bukan BAU, bukan grup 5 itu ya. Tapi ternyata Castrol menang, dan akhirnya pengadilan Amerika pun mengizinkan oli dengan tulisan oli dengan bahan hydrocrack sebagai oli sintetik. Sejak zaman itu, sejak kejadian itu,
dari lembaga API pun menghapus definisi sintetik dari dokumen resminya. Jadi juga tadi penulis coba cari di dokumen terbarunya API yang bulan Oktober 2023 itu ternyata sudah nggak ada ya, nggak ada kata-kata sintetik di seluruh dokumen yang halamannya ratusan. Dokumen halamannya ratusan nggak ada penjelasan sama sekali tentang sintetik. Seperti itu realitanya. Jadi dari API sendiri nggak ada larangan untuk soal sintetik atau mineral. Jadi ya kita sama sekali nggak ada perlindungan sama sekali ya ketika ada pabrikan yang menyebut oli bahan hidrotrit sebagai sintetik. Apalagi kemudian banyak oli yang beredar di Indonesia itu nggak ada logo API-nya. Jadi olinya sendiri yang di Indonesia ya mau yang full sintetik atau tidak sintetik itu nggak ada yang bisa lolos sertifikasi API. Dan itu sama kayak obat yang nggak ada sertifikasi BPOM-nya. Kalau ada kelemahan yang bisa merusak motor, nggak akan ketahuan. Dan harus diperhatikan juga bahwa standar logo API itu adalah standar minimal. Jadi standar minimal itu belum tentu yang terbaik. Jadi kadang memang ada oli-oli tertentu yang nggak ada logo API-nya, itu bisa lebih unggul daripada oli yang ada logo API-nya. Tapi kebetulan sih oli yang penulis sebut itu sebelumnya pernah lulus logo API. Walau misalnya API-nya API SE, API-nya API SF ya. Karena sudah kadaluarsa, logo API-nya nggak dipakai lagi, tapi oli tersebut pernah lulus sertifikasi. Jadi ya itu saja sih ya. Jadi yang namanya logo API itu harus disamakan dengan BPOM. Membeli oli yang tidak ada logo API-nya itu ya harus disamakan dengan beli susu, beli obat, beli kopi yang nggak ada sertifikasi BPOM-nya. Dan ya sudah ada beberapa kasus ada yang menipu sertifikasi BPOM ya, ternyata sertifikasinya palsu, yang setelah diselidiki misalnya kopi ya yang penulis pernah tahu. Kopi itu ada obat kuate kalau nggak salah ya, ono paracetamol atau apa gitu ya. Jadi membuat orang merasa boh lali kopi apa sih sing dhisik ono kasus yang memalsukan sertifikasi BPOM yang kemudian ternyata menyebabkan masalah. Boh lali lah. Tapi itu pernah terjadi. Beli oli yang tanpa logo API ya sama kayak gitu. Ada kemungkinan olinya punya sifat yang buruk yang bisa menyebabkan masalah pada mesin. Kalau yang dari gampangannya sih, misal bahan olinya nggak layak pakai, sehingga bahan olinya cepat rusak, atau aditifnya kurang, nggak lengkap, sehingga misalnya anti ausnya buruk atau anti lumpurnya buruk, atau mungkin formulanya itu terlalu ekstrim sehingga bisa menyebabkan terjadinya rembes, olinya jadi cepat habis, olinya jadi cepat hitam, dan seterusnya. Jadi ya kita beli obat itu, beli susu itu
masih harus hati-hati. Kita harus beli yang sudah tersertifikasi, karena ini di Indonesia sertifikasinya BP POM. Nah, oleh oli ya sayangnya SNI nggak bisa diandalkan, jadi kita cuma bisa pakai acuan API atau pakai oli yang dulu pernah lulus API. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.